Semuanya baik-baik? Baik-baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Baik. Pak minta kesediaan salah satu anak untuk membawakan kita di dalam doa. Baik, teman-teman dan Bapak Guru, kita mulai kegiatan kita. Terlebih dahulu mari kita angkat Tuhan untuk kita berdoa. Kami bisa berada dalam kerajaan sorga. Makasih ya Tuhan atas dukungan dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa ada sampai dengan saat ini. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan mulai kegiatan kami ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati menyertai kami sehingga apa yang kami belajar hari ini memberi manfaat bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada sorga. Amin. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Bicara tentang pakan buatan. Oh iya. Jadi materi minggu lalu itu kita berbicara tentang pakan buatan. Itu tadi ada pemilihan bahan-bahan baku dalam pembuatan pakan, di mana ada 3 bahan baku yang dipergunakan dalam pembuatan pakan. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan pengamatan tampilan PPT atau video pakan buatan, peserta didik mampu menganalisis jenis bahan baku pakan buatan dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah melihat tayangan video tentang bahan baku pakan buatan, peserta didik mampu membandingkan jenis bahan baku pakan buatan dan mampu memilih contoh bahan baku pakan buatan yang benar dan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui diskusi kelompok dari lembaran tugas peserta didik yang diberikan, peserta didik mampu menunjukkan jenis bahan baku pakan buatan dengan tepat. Jadi itu adalah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Pak mau bertanya, dalam video yang Pak putar tadi itu menceritakan tentang apa? Membuat pakan. Tentang apa? Kuat. Tentang 3 jenis bahan baku untuk membuat pakan, yaitu bahan baku hewani, nabati, dan limbah industri pertanian. Jadi baik. Dalam video itu menceritakan tentang bahan baku yang layak dan yang tidak layak. Ada yang mau bertanya? Ya silakan. Berdasarkan hasil pengamatan video, jenis-jenis bahan baku pakan buatan ternyata ada 2, yaitu bahan baku yang layak dan bahan baku yang tidak layak. Saya mau bertanya, kenapa tidak semua bahan baku layak untuk membuat pakan ikan? Ada yang bisa bantu Pak menjawab pertanyaan dari salah satu teman kalian? Ya silakan. Kalau kita lihat dari misalnya dari gambar yang ada pada video, yang layak itu harus isinya padat dan tidak berongga. Kemudian warnanya kayak emas. Ya, jadi itu adalah jawabannya. Di mana pada tayangan video tadi itu menceritakan tentang bahan baku yang layak dan yang tidak layak. Jadi salah satu contoh yang teman kalian sudah sebutkan, di mana Pak ambil salah satu contoh jagung. Jadi salah satu bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan pakan itu, di mana jagung mempunyai kandungan nutrisi yang bagus untuk pertumbuhan ikan. Dan pada tayangan video itu, di mana jagung yang layak itu dia tidak mempunyai rongga, kemudian
warnanya keemasan, kemudian ulirnya tidak kosong ya, hanya dia padat. Jadi itu adalah salah satu bahan baku yang layak untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan pakan. Baik, jadi di sini Pak akan memberikan contoh bahan baku yang pada umumnya dipakai dalam pembuatan pakan ikan. Jadi ini adalah tepung ikan. Jadi dilihat dari warna, kemudian baunya ini sangat menyengat ya. Jadi sesuai dengan tayangan video tadi, apakah bahan baku ikan ini layak atau tidak? Tidak ya, karena kasar, kemudian baunya itu sangat menyengat ya. Jadi dia punya kadar airnya ini juga sudah tidak seimbang. Itu silakan membentuk kelompok. Kemudian Pak akan membagikan lembaran kerja untuk kalian berdiskusi. Selesaikan lembaran kerja tersendiri. Nanti setelah kalian menyelesaikan, Pak minta putusan dari setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Pak berikan waktu 10 menit untuk kalian menyelesaikan putusan dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Yang pertama, apakah semua jenis bahan baku pakan buatan baik dijadikan untuk pembuatan pakan ikan? Silakan menjawab. Ya, baik. Kalau diinformasikan berdasarkan kebutuhan zat gizi setiap jenis ikan, ya bisa. Jadi itu pun dilihat juga dari tingkat kebersihannya. Jadi kayak contoh ketunggal itu ketika mereka mau mengolah itu kalau dia sudah tercampur dengan kotoran, berarti itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena kalau untuk mendapatkan mutu pakan yang bagus itu kita harus benar-benar melihat bahan baku tersebut. Jadi tidak bisa kita ambil saja di sembarang saja ya. Jadi tidak bisa, karena itu nanti akan mempengaruhi kualitas atau mutu pakan tersebut ya. Baik, sebelum Pak menutup kegiatan belajar kita hari ini, mari kita sama-sama membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Siapa yang mau bantu Pak untuk membuat kesimpulan? Silakan. Oke, baik saya Pak. Silakan. Menurut saya berdasarkan hasil pengamatan dan selama diskusi tadi bahwa dalam membuat pakan buatan ikan kita harus pintar memilih jenis bahan baku yang layak. Contohnya seperti jagung yang isinya padat agar menghasilkan pakan yang bermutu tinggi. Jadi berikan tepuk tangan dulu. Jadi itu adalah kesimpulan kita dalam kegiatan belajar hari ini. Jadi di mana kalau kita mau mendapatkan kualitas pakan yang baik, berarti kita harus pintar-pintar memilih jenis bahan baku. Jadi kalau kita salah memilih bahan baku, berarti pakan itu mutunya rendah, tidak bagus. Akhirnya ketika kita memberi makan pada ikan, pertumbuhan ikan akan menjadi terlambat.
Jadi baik. Kita akan memberikan tugas. Jadi nanti tugasnya itu ada pada modul. Nanti kalian bisa lihat pada halaman 40 itu. Jadi Pak minta kalian pulang kerjakan. Kalau tidak jelas dalam modul, kalian bisa mencari lewat Google. Minggu depan kumpul. Jadi untuk minggu depan itu kita akan masuk pada materi dalam menyusun formulasi pakan. Jadi Pak minta kesiapan kalian lebih bagus lagi ya. Baik, sebelum pulang, sebelum kita menutup kegiatan belajar kita hari ini, Pak minta kalian tetap menjaga kesehatan kalian ya. Jadi, contoh keadaan kita sekarang ini, kita terus dilanda oleh COVID-19, dan di daerah kami ini juga sekarang itu dalam keadaan angin kencang. Jadi pulang maka minum dengan teratur, istirahat dengan teratur juga, kemudian tetap ikuti protokol kesehatan. Paham? Paham. Baik, sebelum kita pulang, Pak minta kesediaan salah satu teman untuk keluarga kita di dalam doa. Silakan. Baik teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita, mari kita menghadap Tuhan Pak. Kita berdoa. Bapa dalam surga di surga, terima kasih banyak atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di surga, terima kasih banyak Engkau telah menuntun kegiatan kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya dengan baik. Sehingga apa yang kami belajar pada hari ini, kami dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, terima kasih. Silakan pulang ke rumah kalian masing-masing ya. Tangan serong kiri dan serong kanan lagi ya.